Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Motovlog. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial seputar masalah-masalah yang lazim ya, yang biasanya ada di motor Yamaha Vision sesuai dengan pengalaman saya. Nah, jadi sebelum lanjut ke nonton video ini, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri kopi dan udud. Beri kopi yang udud karena mungkin penjelasannya akan sedikit lebih lama dari biasanya. Oke, jadi akan saya kasih tahu dulu, akan saya jelaskan di video ini penyebab Vision bunyi ngik itu masalah lazim ya, masalah bos ayun cepat rusak, masalah mesin cepat panas, dan juga masalah Vision berbet itu yang sering banget dialami oleh para pengguna Vision. Akan kita bahas satu-satu di sini serta solusinya. Untuk itu siapkan kopi kalian. Oke, jadi untuk masalah yang pertama itu biasanya dari bos ayun ini ya, bos ayun. Nah, jadi di sini tempatnya yang cepat rusak, cepat aus, jadi mengeluarkan bunyi ngik, dan juga motor ambles. Nah, biasanya yang cepat kemakan tuh bosnya ini ya, sama pelor bambunya. Hasilnya biasanya masih bagus. Nah, jadi ini saya pribadi dulu merasa bahwa motor saya saja yang ngalamin kayak gini. Saya sempat ganti rumah pelornya yang tengah, beserta pelornya pakai karet bekas kursi, itu cuma awet seminggu. Kemudian saya ganti lagi bos tipe bambu ini pakai yang non ori, non racing juga. Hanya cukup beberapa bulan saja sudah bunyi lagi, sudah goyang tuh ya. Akhirnya saya memutuskan untuk memodifikasi menggunakan lahar kode 6000. Nah, jadi solusi untuk bos ayun ini bisa kalian aplikasikan lahar kode 6000. Untuk cara pemasangannya sendiri ada dua opsi ya. Kalian bisa melakukan pemasangan tanpa bubut dan juga dibubut. Jadi bagi kalian yang nggak mau ribet, cukup pasang di samping saja seperti sini, seperti saya ini, pasang di samping. Nggak perlu bubut. Kemudian bos bekasnya yang bagus kalian potong jadi 3, taruh di tengah. Kalau kalian bisa pakai ring ya, pinggirnya pakai ring. Nah, ini awet ya, bahkan tanpa ring, tanpa potong bos pun awet. Saya pribadi sudah membuktikannya, saya awet ya, hampir setahun lebih. Nah, bagi kalian yang mau ribet, silahkan bubut taruh di tengah lahirnya ya, taruh di tengah, bubut tengahnya taruh lahirnya di tengah. Jadi seal bekasnya masih bisa dipakai. Nah, itu untuk solusi bagi bos ayunnya yang cepat bunyi ngik ya. Itu masalah yang sering dialami oleh para pengguna Vision. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah mesin cepat panas. Nah, oke, untuk masalah mesin cepat panas sendiri sebetulnya banyak faktor ya, tidak seperti bos ayun tadi. Penyebabnya mungkin sudah hanya beberapa saja, bisa dari monoshock, bos arem, bos ayun juga. Kalau mesin banyak faktor. Penyebab mesin cepat panas, kita urut nomor 1, oli ya. Oli bisa menyebabkan mesin cepat panas kalau olinya gak cocok untuk mesin dan oli palsu ya. Oli palsu sudah pasti bikin mesin cepat rusak, cepat panas, dan oli yang gak cocok pun bisa bikin mesin cepat panas. Walaupun mesin pinnya sama Vision sama teman kalian, tapi kalau olinya gak cocok jangan dipaksain. Oke, sementara selain oli ya, penyebab mesin cepat panas adalah di bagian radiator nih. Biasanya hal pertama yang dilakukan oleh pengguna motor kalau mesinnya cepat panas adalah pengecekan air radiator. Ini hal lazim dan wajar ya. Nah, air radiatornya ada di dalam sedikit, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi hal pertama yang dilakukan pastinya ngecek air radiator. Yang pertama, cek kapasitas. Nah, kalau kapasitas sudah berkurang seperti itu berarti pendinginnya sudah mulai kurang. Lalu kedua, kita colok seperti ini. Nah, masih kecolok basah. Kalau biasa saya sih suka dicek ya, lengket apa enggaknya. Kalau dirasa masih lengket, berarti
ini air radiator masih bagus, masih cukup bagus bisa dipakai. Tapi kalau kualitas bagus kapasitas kurang sama saja ya, bohong. Jadi biasanya kalau misalkan mesin cepat panas ngelihat air radiator masih full, biasanya orang bilang bukan dari air radiator karena masih banyak. Padahal nggak gitu ya. Nah, lalu setelah oli, air radiator juga kisi-kisi radiator ini tolong perhatikan. Kisi-kisi radiator yang tersumbat, yang gerah repeng, itu bisa menyebabkan udara yang masuk saat motor maju itu gak bisa tembus ke dalam, yang ada malah mampet di sini ya. Jadi udara itu nggak masuk, nggak mengalir melalui sela-sela kisi-kisi ini, yang mengakibatkan mesin cepat panas karena kisi-kisi radiator ini dan air yang mengalirnya nggak bisa teraliri udara untuk dingin saat maju ya. Itu juga bisa jadi penyebab. Lanjut ke masalah lain masih seputar mesin cepat panas, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, filter oli ya. Filter oli ini juga berpengaruh. Jadi saat pertama mesin nyala, oli disirkulasikan sebelum disalurkan ke seluruh komponen mesin itu melalui filter oli ini dulu. Nah, kalian bayangin saja kalau saat melewati filter oli ini, filter olinya rusak, mampet, itu oli nggak akan tersalurkan, mesin kayak gimana. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke masalah lain. Selanjutnya adalah masalah termosensor rusak nih. Nah, rusak. Nah, untuk termosensor sendiri sebetulnya bisa menyebabkan mesin cepat panas, tapi tidak berdampak secara langsung ya. Tidak berdampak secara langsung, nggak seperti air radiator dan oli. Termosensor ini kalau misalkan rusak seperti ini akan muncul kode 21, tapi nggak serta-merta langsung membuat mesin itu cepat panas, enggak. Tapi berdampak juga, tapi nggak langsung. Jadi seperti ini. Saat pertama mesin nyala, kan kipas nggak mungkin langsung nyala ya, itu normalnya. Kalau misalkan saat motor nyala, kipas langsung nyala secara otomatis, seperti termosensornya ngaco. Nah, jadi kalau termosensor rusak itu masih aman kalau dipakai dekat-dekatan. Nah, kalau baru kerasanya kalau sudah dipakai jauh, nih, baru kerasa dampaknya. Kalau sudah dirasa pakai jauh, mesin cepat panas, overheat, sampai kerasa ke kaki kiri kanan ya, mesin sudah panas, tapi kipas gak muter. Nah, ini baru dampak dari kerusakan termosensor ini seperti itu. Untuk cara pengecekan termosensor sendiri sudah saya buat videonya di atas, silahkan klik. Dan untuk modifikasi tadi ya, lahar pasang lahar di bos ayun juga ada di atas, cari saja. Nah, jadi nggak berdampak secara langsung, sama halnya dengan kipas radiator dan relay juga. Kalau mereka rusak nggak langsung berdampak, tapi nanti saat mesin panas baru berdampak. Nah, seperti itu. Silahkan dicek dulu ya termosensornya kalau kipasnya nggak nyala. Langsung ke part lain, itu termostat yang ada di dalam sini. Termostat ini fungsinya buka tutup katup ya. Saya pernah baca di salah satu blog, ada yang sampai jebol head silindernya karena termostatnya mampet. Jadi kalau termostat mampet, semua air radiator tuh nggak bersirkulasi ke atas kembali ke radiator, hanya di bagian mesin saja, jadi nggak didinginkan. Jadi ya otomatis pasti jebol kalau mesin panas. Jadi silahkan kalian cek termostatnya, ada di sini videonya. Caranya mudah, nggak perlu pakai biaya. Dan kalau misalkan mampet, kalian nggak ada duit, lepas saja di bypass, itu lebih aman daripada pakai termostat mampet. Lanjut ke kipas radiator. Nah, kipas ini juga nggak berdampak secara langsung ya kalau kipas ini mati, karena fungsi kipas ini hanya menyala saat mesin sudah benar-benar kepanasan. Kalau mesin-mesin normal nggak langsung nyala ya. Jadi ini kalau misalkan rusak nggak berdampak langsung. Untuk pengecekannya sendiri kita bahas sekarang berbarengan dengan pengecekan relay ya. Oke, selanjutnya masalah relay. Ini masalah relay. Relay kipas ini kalau misalkan rusak akan menyebabkan mesin cepat panas, tapi nggak berdampak langsung ya. Jadi kalau ini rusak, dampaknya tadi ya, saat mesin panas kipas nggak akan nyala karena
relaynya rusak. Untuk pengecekan relay sendiri mudah, sudah saya buatkan videonya di atas, silahkan diklik. Bisa menggunakan avometer bagi yang punya, dan hanya bisa menggunakan kabel dan sambung langsung ke aki kalau nggak punya avometer. Nah, untuk pengecekan kipas sendiri, kalau misalkan dirasa kipas nggak nyala saat mesin panas, silahkan kalian jumper, colok kabel merah dan biru sebelah sini, cukup di jumper seperti ini. Nah, kalian dengerin, kipasnya masih nyala, berarti kipasnya masih normal. Untuk relay sendiri punya saya masih normal, sudah saya cek, silahkan cek videonya ya, udah kok, gampang. Nah, ini jadi bisa berdampak mesin panas tapi di ujungnya ya, di akhirnya, jadi nggak berdampak secara langsung saat mesin pertama nyala, enggak. Silahkan dicek. Oke, kita lanjut ke komponen lain penyebab mesin cepat panas. Motor friction. Penyebab mesin cepat panas nih, seal pompa radiator. Ini kalau jebol saat kipas muter, kipas pompa radiator ya muter, tuh akan ada air radiator yang masuk sini. Kalau masuk otomatis bercampur dengan oli dan menyebabkan mesin cepat panas. Silahkan dicek. Untuk cara penggantian seal pompa radiator sendiri sudah saya buat di sini, gampang kok, dan harganya pun ini nggak mahal. Silahkan dicoba. Lanjut ke masalah mesin cepat panas yang lain, yaitu piston yang udah baret. Piston baret otomatis menghasilkan gesekan yang lebih banyak dibanding piston yang masih bagus, dan membuat goresan juga di dinding silinder atau di boring. Nah, ini bisa menyebabkan mesin cepat panas. Ini kalian akan kebingungan, tapi sebenarnya bisa dideteksi dengan mendengarkan suara mesinnya, khususnya di bagian boring. Itu biasanya kalau sudah baret seperti ini agak sedikit kasar, kemudian busi cepat boros karena oli yang masuk, dan juga menyebabkan mesin cepat panas. Silahkan dicek. Lalu yang terakhir masih ada, itu filter full pump. Nah, ini kenapa bisa menyebabkan mesin cepat panas? Filter full pump fungsinya untuk menyaring kotoran dari BBM sebelum disalurkan ke ruang bakar. Kalau misalkan ini kotor mampet, otomatis kerja full pump 2 kali lebih berat, dan bensin nggak akan sempurna masuk ke mesin. Nanti hasilnya mesin ini kekurangan asupan gizi ya. Udara yang masuk banyak, strum berbusi banyak, tapi BBM kurang karena tersumbat oleh kotoran yang ada di filter full pump. Jadi bisa menyebabkan mesin cepat panas, tenaga loyo, dan kalau sudah panas itu boring dan piston baret kayak barusan. Nah, untuk cara lepas atau pasang filter full pump sendiri, untuk fiction lama ini ya, khusus fiction yang nggak ada klipnya, harus dibongkar semua. Silahkan cek videonya di atas, monggo. Lalu masalah selanjutnya, mesin cepat panas, masalah kebocoran di selang. Kebocoran selang juga berbahaya ya, karena kalau kita nggak ketahuan netesnya itu air bisa habis kemungkinannya. Lalu adanya udara yang masuk, lalu sirkulasi air radiator yang nggak baik karena kipas pompa radiator yang nggak berputar, itu bahaya, air bisa mendaglek atau mengendap. Lalu kebocoran di bagian tutup radiator. Tutup radiator ini fungsinya bukan hanya untuk menutup radiator supaya air nggak tumpah saat kita nikung ya, tapi ini juga untuk menjaga tekanan. Kalau tekanannya bocor ya otomatis mesin pun cepat panas karena pendinginan nggak optimal. Oke, kita lanjut ke masalah terakhir yang umum di masalah friction, yaitu penyebab mesin friction berbet. Oke, untuk masalah friction berbet, yang pertama pastinya yang wajib dicek, yang wajib dilakukan oleh para pengguna motor baik friction maupun motor yang lainnya adalah busi ya. Kalau busi kotor, busi udah percikan bunga apinya udah sedikit, itu busi mau mati atau kotor karena adanya oli yang masuk ke ruang bakar. Itu bisa menyebabkan mesin friction berbet. Silahkan dicek. Lalu selanjutnya penyebab mesin friction berbet ini ya, kiprok. Kiprok ini sudah saya ganti. Jadi kiprok ini terlalu mengisi ya, overcharging. Harusnya aki friction itu
saat motor nyala, mau dilangsa mau limiter, saat lampu semua nyala. Maksimal itu pengisiannya 15 voltase, ini belum apa-apa sudah 20. Jadi terlalu mengisi yang menyebabkan akinya cepat rusak. Ini sudah saya ganti ya, dan juga muncul kode 46, bahaya. Jadi salah satu penyebabnya bisa dari kiprok aki spool. Untuk saya penyebab kode 46 itu dari kiprok, dan penyebab mesin piston berobat karena kiprok bisa dirasain saat mesin panas. Kalau dingin aman-aman saja ya. Dan juga biasanya kalau misalkan kiproknya sudah rusak tapi nggak menunjukkan gejala secara langsung, artinya saat mesin dingin masih normal, nggak muncul kode 46, itu biasanya dirasain bisa di saat mesin panas baru kerasa berebat-berebat. Oke, lanjut. Penyebab mesin berebat karena filter pump juga ya yang tersumbat, mesin berebat ngempos, ini bisa jadi penyebabnya. Lalu throttle body kotor, ini throttle body ya. Kalau ini kotor ya otomatis udara yang masuk akan bercampur dengan kotoran dan BBM yang semprotkan injektor, jadi bisa menyebabkan mesin berebat. Masalah lain ya spool bisa, aki yang tekor juga bisa, injektor mampet bisa, tekanan fuel pump yang lemah bisa. Ya, untuk tekanan fuel pump yang lemah itu bisa sampai mogok ya. Kalian silahkan cek video di sini untuk cara mengatasinya, saya sudah buatkan videonya. Nah, untuk masalah-masalah yang lain di seputar motor Maverick Vision masih banyak sebetulnya, tapi dari 3 ini ya yang paling lazim, yang paling seru nih, banyak dirasain oleh para pengguna Vision. Dari mulai bos ayun yang sering cepat rusak, mesin Vision cepat panas, dan juga penyebab mesin Vision berebat. Itu jadi hal yang rame sebenarnya di motor Vision dan udah biasa sebenarnya. Itu masalah klasik Vision, nggak aneh lah ya. Nah, jadi selamat mencoba satu-satu di rumah, karena itu bisa dilakukan sendiri di rumah kalian masing-masing, dan itu mudah ya, kalian nggak perlu bingung. Jadi selamat mencoba, semoga semua video dan semua yang barusan saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih.